Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan Chemistry bersama Bu Isti. Jadi hari ini kita akan membahas larutan buffer ya. Larutan buffer, bukan baper ya. Jadi untuk materi kimia ada salah satu bab yang membahas terkait larutan penyangga ya di sini. Larutan penyangga atau larutan buffer itu masih ada hubungannya dengan asam basa ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, Ananda diharapkan dapat menjelaskan sifat larutan penyangga dan juga komponen larutan penyangga ya. Karena larutan itu terdiri atas beberapa campuran homogen, jadi Ananda harus bisa mengetahui atau meneliti komponen-komponen apa aja yang menyusun larutan penyangga. Oke, baik. Yang pertama, kita pelajari dulu sifat larutan penyangga. Oke, Ananda lihat di situ adalah deburan air laut ya. Nampaknya lama sekali sudah tidak refreshing. Kita refreshing meskipun lewat visual. Oke, apa hubungannya air laut dengan larutan penyangga? Oke, ternyata air laut itu merupakan salah satu larutan yang merupakan contoh dari larutan penyangga. Kenapa? Jadi untuk air laut itu sendiri ya, yang mempunyai salah satu komponennya adalah garam ya, NaCl. Ini bisa mempertahankan pH larutan tertentu. Jadi nilai pH dari air laut itu bisa bertahan di nilai tertentu ya, meskipun air laut ditambahkan oleh misalkan tercemar oleh sabun, tercemar oleh minyak dan lain sebagainya, tetapi air laut dapat mempertahankan nilai pH sehingga larutan atau air laut ini disebut dengan larutan penyangga ya. Jadi pH-nya itu diusahakan tetap atau dipertahankan gitu. Larutan penyangga ini juga disebut juga dengan larutan buffer ya, atau juga kadang disebut dengan dapar. Jadi larutan penyangga atau larutan buffer ataupun juga larutan yang bersifat dapar. Oke. Nah, larutan penyangga itu merupakan larutan yang dapat mempertahankan harga pH terhadap pengaruh penambahan ada sedikit asam ataupun sedikit basa terhadap pengenceran. Jadi larutan itu meskipun ditambahkan larutan lain yang sifatnya asam ataupun larutan yang lain yang bersifatnya basa, atau mungkin larutan itu diencerkan tetapi pH dari larutan awal maupun larutan akhir setelah ditambahkan berbagai hal itu tetap bertahan atau hampir sama ya, meskipun tidak sama persis tetapi pH-nya itu cenderung sama itu. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Ada air suling dengan pH 7 ya Ananda. Air suling itu air H2O yang sudah didestilasi ya, disuling, pH-nya 7 artinya netral. Ketika ditambahkan dengan di sini ada HCl. HCl Ananda masih ingat ya, yaitu salah satu asam kuat dengan konsentrasi 1 m ya. Dan di sini ada 0,1 mili, sedikit sekali. Jadi diteteskan HCl asam kuat, tetapi nanti kalau diukur lagi itu pH-nya tidak berubah itu. Itu artinya air itu merupakan larutan buffer. Ada lagi, ada air laut. Air laut yang pH-nya 8,2 ya, cenderung ke basa tetapi lemah. Di sini ketika ditambahkan asam HCl atau asam klorida dengan volume 0,1 pun pH-nya akan bertahan begitu. Nah, di sini kalau kita lihat HCl dengan 0,0001 m mempunyai pH menjadi 4. Jadi ini perubahannya sekitar -3 ya, dari strep pH 7
turun menjadi pH 4. Nah, lalu untuk air laut, tadi kenapa air laut itu dikatakan buffer? Kita lihat ya, setelah ditetesi ternyata pH-nya berubah menjadi 7,6. Penurunannya adalah 0,6 poin dari skala pH. Jadi sedikit sekali perubahan, sehingga air laut merupakan larutan penyangga atau larutan yang bisa mempertahankan pH-nya gitu. Sehingga di sini bisa kita ketahui sifat larutan penyangga yaitu di mana pH larutan hanya berubah sedikit pada penambahan asam kuat. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat komponen dan cara kerja larutan penyangga seperti apa. Yang pertama kita bahas dulu komponennya ya. Untuk komponen larutan penyangga ada larutan penyangga asam. Jadi yang pertama yaitu larutan penyangga asam, di mana mempertahankan pH pada daerah asam. Ananda ingat kembali, pH daerah asam itu kurang dari 7, 0 sampai 7 ya, kurang dari 7 gitu. Sedangkan larutan penyangga basa itu mempertahankan pH pada daerah basa, dan basa mempunyai pH lebih dari 7 ya. Oke, di sini ada dua larutan. Yang sebelah kiri di sini ada larutan CH3COOH atau asam asetat ya. Di dalam gelas 1 itu ada asam asetat, lalu di dalam gelas 2 itu ada larutan CH3COONA. Masih ingat Ananda? Kalau di materi sebelumnya kita akan membahas tentang hidrolisis ya. Hidrolisis itu terkait dengan larutan garam. Nah, CH3COONA merupakan larutan garam ya. Jadi natrium asetat ya, garam dari asam CH3COOH dan juga basanya NaOH. Jadi menghasilkan ini garam ya. Nah, larutan asam dengan garam dicampurkan menjadi satu. Dilarutkan menjadi satu dalam suatu wadah. Itu nanti akan menghasilkan suatu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga asam kita pelajari dulu spesifik ke asam ya. Larutan penyangga asam ini mengandung suatu asam lemah ya. Ada asam lemah yang nantinya akan kita simbolkan dengan Ha ya, dan juga mengandung basa konjugasi atau ion amin. Ion amin ini disebut juga dengan anion ya. Jadi anion dari basa ya, basa konjugasi, atau juga sering kita sebut sebagai garam. Nah, larutan seperti itu dapat dibuat dengan berbagai cara, misalkan seperti ini ya. Ada campuran, ada campuran antara asam lemah Ha dengan garamnya ya. Asam lemah kita tuliskan sebagai La ya, asam lemah atau lemah untuk asam. Garam La menghasilkan ion amin atau ini anionnya. Anion merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contoh, ada larutan asam sulfat CH3COOH di sini, dan larutan NaCH3COO atau tadi kita tuliskan juga sebagai CH3COONA. Nah, ini adalah garam ya. Jadi komponen penyangga dari larutan tersebut adalah asam lemah CH3COOH dan juga CH3COO- sebagai basa konjugasi. Nah, di sini ada suatu wadah yang nantinya mengandung CH3COOH atau ini asam lemahnya, dan CH3COO- ini adalah garam atau basa konjugasi, sehingga ketika dicampurkan dalam suatu wadah akan membentuk suatu larutan penyangga yang bersifat asam ya, karena di sini ada asam lemahnya. Itu untuk penyangga asam ya Ananda. Komponennya ada asam lemah dan juga garam. Garam ini merupakan basa konjugasi dari asam. Selanjutnya
mencampurkan suatu asam lemah berlebih ya, jadi asam lemah yang ditambahkan secara berlebih dengan suatu basa kuat, campuran ini juga akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi asam lemah yang bersangkutan. Nah, contohnya di sini asam lemahnya CH3COH dan ada OH- ini mewakili dari basa kuat ya. Campuran dari asam lemah dan basa kuat bisa menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah yaitu CH3COO- dan nanti menghasilkan air. Oke. Campuran larutan tersebut merupakan penyangga atau buffer karena mengandung asam lemah CH3COOH dan juga ion CH3COO- atau juga disebut basa konjugasi dari asam. Sehingga komponen larutan penyangga yang selanjutnya ada asam lemah yang dicampurkan dengan basa kuat. Ini juga bisa membentuk suatu larutan penyangga. Oke, selanjutnya larutan penyangga basa. Contohnya ada pencampuran suatu basa lemah dengan garamnya. Jadi ada basa lemah dan garam yang dicampurkan dalam suatu wadah sehingga nanti membentuk suatu larutan penyangga. Oke, mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat juga akan bisa menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basa. Contohnya NH3 dan H+. NH3 di sini merupakan basa lemah ya Ananda, diingat kembali, dan H+ merupakan ciri khas dari asam kuat. Oke. Basa lemah dicampurkan dengan asam kuat pun akan menghasilkan suatu garam atau asam konjugasi dari basa lemah itu sendiri. Ini di sini disebut dengan garam ya, NH4+. Jadi campuran bersifat penyangga atau buffer itu mengandung NH3 basa lemah dan juga asam konjugasi dari asam lemah basa lemahnya. Di sini merupakan ion NH4+. Oke, di sini kita bisa lihat cara pencampurannya. Ada larutan NH3 sebagai basa lemah ya, dan dicampurkan dengan NH4Cl. Ini adalah garam ya Ananda. Garam yang bersifat asam dicampurkan dengan basa lemah. Jadi ada basa, ada asam ya, yang diwakili oleh garam asam yang dicampurkan sehingga nanti membentuk larutan penyangga. Nah, nanti larutannya atau campurannya seperti ini. Di dalam satu wadah akan mengandung NH3 yang merupakan basa lemah serta ada NH4 yang merupakan garam. Ya. Nah, campuran dari basa lemah dan juga garam itulah yang disebut dengan larutan penyangga karena ada basa lemah, penyangganya bersifat basa. Oke, komponen larutan penyangga bisa kita kelompokkan ya di sini agar Ananda nanti bisa lebih mudah untuk menganalisis apakah itu termasuk larutan penyangga asam maupun basa. Yang pertama di sini ada berbagai macam asam lemah, Ananda bisa baca. CH3COOH itu adalah asam asetat, ada juga HCOOH, ada HF ya, asam fluoride, dan juga H3PO4. Ini adalah deretan atau beberapa kumpulan asam lemah dan mempunyai basa konjugasi CH3COO-. Jadi basa konjugasi itu asam lemah yang kehilangan H+-nya. Jadi yang awalnya CH3COOH menjadi CH3COO-. Ini adalah basa konjugasi atau disebut juga garam ya Ananda. Oke. Nah, dari campuran tersebut nanti bisa membentuk suatu larutan penyangga. Di sini pun ada beberapa list basa konjugasi ya, ada NaCH3COO, ada KCH3COO dan lain sebagainya. Nah, di sini ada komponen penyangga basa ya, basa lemahnya salah satunya NH3 dan asam konjugasinya adalah NH4. Nanti membentuk garam
pembentuk asam konjugasi, ada NH4Cl, NH4Br dan lain sebagainya. Oke, thank you. Sampai di sini Ananda kita bahas tentang larutan penyangga dan juga komponen-komponennya. Kita ketemu di cara kerja komponen penyangga di materi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.